Untuk pertama kita pasti geli ya, karena itu maggot itu belatung. Karena belatung itu ibaratnya dari dulu itu sudah menjijikkan. Ibaratnya banyak orang yang geli sama belatung tersebut. Ketika saya besok sudah janjian sama orang untuk membeli maggot, hari ini maggot itu mati semua, hampir 80 kilo lebih. Padahal besok sudah mau kirim. Pesan saya adalah jangan pantang menyerah, karena proses itu tidak ada yang instan. Proses itu kita lakukan terus-menerus sampai apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Nama saya Muhammad Khairuzat, biasa dipanggil Khairuzat. Alamat tempat saya adalah Jalan Kamboja, RT 1 RW 2, Ngerupit, Jenangan, Ponorogo. Maggot BSF adalah larva tentara hitam yang mana memiliki nutrisi yang sangat tinggi untuk pakan unggas, ikan, dan sebagainya. Karena memiliki kelebihan nutrisi yang tinggi, maggot BSF sendiri pun istimewa untuk pakan ternak atau selingan dari pakan pabrikan. Di sini saya mulai budidaya maggot BSF itu sekitar akhir 2018. Untuk tahun 2018 akhir, ibaratnya saya permulaan untuk budidaya BSF sendiri, itu kesulitan saya adalah guru. Ibaratnya guru itu masih jarang sekali karena kurangnya pembudidaya yang floor ke media. Jadi saya dulu untuk mencoba membeli telur, tetapi itu tidak didampingi sampai bisa. Jadi dia hanya menjual telur. Dari telur tersebut saya ibaratnya nekat lah untuk mencari pengalaman sendiri. 2019 awal itu saya sudah mencoba beberapa kali sampai habis beberapa juta ya untuk beli telur tadi. Itu saya mencoba terus, mencoba mati, ibaratnya gagal terus. Itu hampir putus asa. 2019 akhir itu saya sudah mau berhenti, tetapi entah kenapa dari media Facebook, YouTube itu bermunculan maggot BSF. Jadi saya ingin mencoba lagi, dan alhamdulillah 2020 awal kita sudah memiliki fase dari maggot itu, mulai dari telur, maggot fresh sampai pupa. Dari situ saya mencari pengalaman terus, mencari pembeli, dan alhamdulillah sampai sekarang peminat sangat banyak. Bahkan dari Bali, Kalimantan pun alhamdulillah juga sudah memiliki kepercayaan kepada kami untuk menjual benih kepada mereka. Untuk pertama kita pasti geli ya, karena itu maggot itu belatung. Karena belatung itu ibaratnya dari dulu itu sudah menjijikkan. Ibaratnya banyak orang yang geli sama belatung tersebut. Untuk fase maggot sendiri itu 1-5 hari itu penetasan telur. Jadi telur ibaratnya hitungan 1 hari ini sampai 5 hari itu penetasan maggot baby. Terus 5 hari sampai 21 atau 17 hari itu masuk maggot fresh, yang mana maggot fresh itu dijual secara hidup-hidup. Jadi dijual ke peternak biasa atau ke pakan ternak. Yang ketiga adalah masa prepupa, yaitu masa yang akan memasuki pupa. Pupa yaitu kepompong dari maggot BSF sendiri. Terus 1 bulan itu masuk ke fase lalat. Lalat BSF itu untuk ibaratnya menciptakan benih baru. Fase dari lalat sendiri itu ada 2, yaitu yang pertama pejantan itu habis kawin mati, kalau yang betina habis bertelur mati. Awal mula saya dulu itu adalah individu, tetapi akhir-akhir ini ada paguyubannya. Jadi paguyuban itu agar pembudidaya maggot BSF itu memiliki relasi dari mulai penjualan sama ibaratnya pakan itu lebih mudah mencarinya, karena berbagai informasi pun datang dari teman-teman yang ada di paguyuban. Untuk paguyuban di Ponorogo sendiri adalah Penggiat Maggot BSF Ponorogo.
Dari segi perawatan sendiri, maggot BSF itu sangat mudah ya, atau bisa dibilang itu sangat singkat dalam budidayanya. Sekitar 1-2 minggu itu kita sudah bisa panen. Terus 2 minggu sampai 3 minggu itu kita masuk prepupa. Sampai 1 bulan, umur 1 bulan maggot dari mulai benih sampai 1 bulan itu memasuki fase pupa, yaitu fase yang akan menjadi calon untuk pembenihan lagi. Hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah pakan. Pakan adalah menentukan bagaimana hasil dari maggot itu sendiri. Jadi mulai dari hasil dari maggot fresh sampai telurnya. Jadi seumpama kita kurang pakan atau pakannya terlalu rendah proteinnya juga, itu mempengaruhi dari mulai dari pembesaran sampai reproduksi lagi. Keunggulan maggot sendiri itu yang pertama adalah proteinnya tinggi, itu 41 sampai 43. Yang kedua adalah kadar lemak. Kadar lemak sendiri hampir 33%. Untuk pemasaran sendiri kita melalui berbagai media ya, mulai Facebook, IG, dan aplikasi jual beli. Terus kita juga ibaratnya ambil bola. Jadi kita menjual itu ke peternak-peternak, mulai peternak kecil sampai penjual pakan ternak, seperti itu. Untuk paling jauh itu kita telur sampai Bali. Yang kedua maggot itu paling jauh Sidoarjo, karena lebih dari itu maggot itu tidak tahan lama di perjalanan. Maggot hidup itu tidak tahan di perjalanan. Maggot fresh dalam perjalanan itu hanya 6 jam, kurang lebih 6 jam. Untuk penjualan sendiri kita memiliki berbagai produk, antara lain telur BSF, yang kedua maggot fresh, yang ketiga itu prepupa atau pupa, bisa disebut pupa, dan maggot kering. Mulai awal saya budidaya sampai sekarang itu yang ibaratnya hal yang paling lucu itu adalah ketika saya besok sudah janjian sama orang untuk membeli maggot, hari ini maggot itu mati semua, hampir 80 kilo lebih, padahal besok sudah mau kirim, seperti itu. Ya akhirnya kita mencari pasokan dari luar kota. Ibaratnya kita membeli maggot dari luar kota untuk memenuhi pembeli tersebut, karena kita kalau tidak memenuhi pasar tersebut, pasar itu akan hilang, seperti itu. Untuk omset sendiri kita per hari hampir 20 kilo, sekitar 1 bulan itu hampir 5 juta lebih. Seperti maggot BSF sendiri pun ini ibaratnya barang yang menjijikkan ya, karena berasal dari sampah. Kita pun budidaya BSF ini tidak modal itu hanya awal untuk pembenihan saja. Nah untuk pakan sampai panen itu tadi kita tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan waktu pun sangat singkat, sehingga produksi dari maggot itu bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk kedepannya kita insya Allah itu akan mengekspansi luar negeri ya, karena maggot BSF sendiri adalah pakan alternatif yang tinggi nutrisi, proteinnya tinggi, sehingga apabila itu menjadi pakan alternatif dari pakan ternak, mungkin luar negeri pun akan berminat, karena di Indonesia pun sangat banyak penggiat maggot di berbagai kota, antara lain di Ponorogo sendiri. Pesan saya adalah jangan pantang menyerah, karena proses itu tidak ada yang instan. Proses itu kita lakukan terus-menerus sampai apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai.